Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Adriani Saputri dari kelas 12 MIPA 1, nomor absen 29. Dalam video kali ini, berkaitan dengan tugas liburan yang diberikan, saya akan mengulas sebuah novel dengan judul Kata, tentang senja yang kehilangan langitnya. Sebelum masuk ke dunia tentang senja, ada baiknya kita mengulas sedikit siapa sih sosok di balik novel Kata ini. Kisah senja ini ditulis oleh sosok perempuan bernama Nadifa Alyasana yang lahir di Jakarta pada tanggal 4 Mei 1998, yang mana ia telah berkecimpung di dunia pena sejak masa SMA-nya. Hal-hal yang ditulis oleh Sana hanya persoalan lingkungan sekitar yang tak jauh dari hidupnya. Ia juga kerap kali menyesuaikan ceritanya dengan masalah-masalah yang kerap kali diungkit oleh para pembacanya. Hingga kini, Sana telah berhasil menulis 7 buku, di antaranya pada tahun 2017 ia berhasil menulis buku Gis dan An part 1 dan part kedua. Lalu pada tahun 2018 menulis buku Rahasia Gis. Pada tahun 2020 ada 3 karya olehnya yang berhasil diterbitkan. Yang pertama ada buku Minta Dibanting, lalu ada buku kolaborasi dengan Sapardi Djoko Darmono yang berjudul Masih Ingatkah Kau Jalan Pulang. Dan yang terakhir ada buku Gis dan An part ketiga. Nah, salah satu novel yang akan kita ulas kali ini adalah novel yang ditulis olehnya pada tahun 2018 dengan judul Kata, tentang senja yang kehilangan langitnya. Novel Kata tentang senja yang kehilangan langitnya berhasil masuk ke dalam jajaran bestseller dengan rating 3,9 via website Goodreads. Ditulis oleh seorang yang mengaku sebagai ikan paus dengan nama lengkap Nadifa Alyasana dan nama pena Rintik Seduh. Diterbitkan oleh penerbit Gagas Media di Jakarta Selatan dengan cetakan pertama pada tahun 2018 dan kisahnya dirangkai dalam 389 halaman. Binta Dinascara, seorang mahasiswa cantik jurusan ilmu komunikasi. Memiliki sifat yang tertutup dan cuek akibat luka dari masa lalunya. Ia hidup berdua dengan mamanya yang mengidap penyakit skizofrenia, penyakit kejiwaan yang membuat penderitanya tidak bisa membedakan mana kejadian yang nyata dan mana kejadian yang tidak nyata. Binta hanya memiliki satu teman, Cahyo namanya. Cahyo mengerti akan sifat Binta dan tahu masalah-masalah hidup yang telah dilalui oleh perempuan itu. Kehidupan Binta di kampus sebenarnya tak terasa menyenangkan sama sekali. Pasalnya, perempuan itu tak menyukai jurusan yang ia jalani saat ini, yaitu komunikasi. Hingga pada suatu ketika, makhluk aneh memasuki dunia Binta. Makhluk itu adalah Nugraha. Nuk memiliki satu kotak kesabaran yang isinya adalah 1000 cara untuk menghadapi seorang Binta. Selama proses memasuki dunia Binta, Nugraha terus mendapatkan penolakan dari Binta. Binta sudah terlanjur takut untuk percaya dengan sosok laki-laki baru. Ketakutan di hatinya itu tak lain dan tak bukan akibat dari perasaannya yang masih dibawa berkelana oleh seseorang bernama Biru. Ya, Biru. Teman masa kecil Binta yang telah berhasil membuat Binta melanjutkan hidupnya dan bangkit di masa kelamnya. Kehadiran Nugraha saat Biru tak ada dari hidupnya membuat konflik dalam hati Binta. Berpisah selama beberapa tahun, Biru dan Senjani, nama panggilan Binta dari Biru, memiliki kesempatan untuk bertemu di salah satu sisi bumi yang paling indah, Banda Neira. Banyak kejadian penting yang terjadi di tempat pertemuan mereka itu. Namun bukan seperti yang Binta harapkan, kejadian-kejadian yang terjadi justru menyayat-nyayat hati Binta. Di sisi lain, di Jakarta, sosok Nugraha akan selalu tak kenal lelah untuk menunggu Binta.
dan tetap masih sama akan selalu menjadi alasan untuk Binta merasakan kebahagiaannya, meski hanya untuk sesaat. Binta, Biru, dan Nugraha saling membelakangi dan saling pergi. Mereka butuh kata-kata untuk menjelaskan perasaan masing-masing. Mereka harus bicara dan berhenti menyembunyikan kata hati, serta mencari jawaban dari sebuah perasaan. Begitu setidaknya singkat cerita dari kisah yang ada di dalam novel ini. Kelanjutannya dan akhirnya Binta akan berlabuh di dermaga mana dapat ditemukan di novel Kata atau ditunggu kehadirannya di layar lebar. Karena kabarnya, novel Kata ini mendapatkan kesempatan untuk diangkat menjadi sebuah film layar lebar yang disutradarai oleh Herwin Novianto. Untuk yang terjebak di masa lalu, untuk yang sedang melangkah ragu, buku ini akan membantumu beranjak dari kata yang lalu ke kata yang baru. Satu kutipan itu setidaknya bisa menggambarkan tema yang disuguhkan dalam novel ini. Novel Kata mengangkat kisah cinta remaja teen lead dengan premis yang mana si tokoh utama belum bisa melupakan cinta pertamanya hingga kemunculan orang baru dalam kehidupannya. Permasalahan yang berfokus pada kisah cinta segitiga antara Binta, Nugraha, dan Biru. Mengusung cerita yang berlatar tempat di ibu kota Jakarta. Detail tempatnya pun tak akan jauh-jauh dari kehidupan Binta. Rumahnya, kampusnya, hingga tempat fotokopi langganannya. Yang menarik, di salah satu plot cerita akan menampilkan sisi bumi yang sangat indah dan masih jarang tersentuh oleh manusia. Banda Neira namanya. Banda Neira terletak di Kepulauan Maluku, Ambon. Banyak suasana dan perasaan yang dihadirkan dalam novel ini, mulai dari perasaan sedih, haru, senang, hingga perasaan yang tak terbantahkan sekalipun. Novel Kata bercerita tentang 3 sosok penghuni bumi, Binta, Nugraha, dan Biru. Cinta pertama seorang perempuan yang didapat dari laki-laki adalah dari ayahnya. Dan cinta pertamaan itu telah mematahkan hatiku. Ayahku sendiri membuatku berhenti percaya dengan namanya cinta. Dengan kalimat itu, penulis menggambarkan sosok Binta yang tertutup dan cuek. Binta terbiasa menutup diri dari dunia luar. Sering larut dalam imajinasinya sendiri. Sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain dan tidak mudah bergaul. Namun, sikapnya akan berubah drastis ketika bersama Biru. Banda Neira adalah hari-hari terakhirku bersamamu. Kutitipkan segala rindu, cerita, dan perasaan yang tak lagi kubawa lewat sebuah penciuman perpisahan. Berjanjilah kau akan melanjutkan hidupmu bersama laki-laki yang bisa menjaga dan menyayangimu lebih baik dariku. Melalui kutipan itu, penulis menggambarkan tokoh Biru sebagai sosok yang sangat puitis. Biru hidup di dalam dunianya sendiri, dunia yang entah di mana itu berada. Karena Biru tak punya tempat untuk pulang. Waktunya ia habiskan untuk berkelana. Pemuda yang tak memiliki masa depan yang jelas ini merupakan sosok yang pesimis dengan jiwa petualang yang tinggi. Andai bisa sesederhana itu, aku tidak akan pernah mencintaimu sejak awal. Aku tidak akan mengambil resiko, mengorbankan perasaanku. Namun, semua ini di luar kendaliku. Berbeda 180 derajat dengan Biru, Nugraha adalah sosok yang sangat realistis. Pemuda tampan yang juga pintar itu merupakan sosok yang menjadi idola di kampusnya. Tokoh Nugraha disuguhkan sebagai seorang yang sangat gigih dan sabar menghadapi Binta. Meski ia tahu hati Binta masih ada pada Biru, ia tetap berusaha meyakinkan Binta tentang keseriusan hatinya. Selain 3 tokoh utama tadi, terdapat beberapa tokoh figuran yang mendukung kisah dari novel ini. Cahyo, satu-satunya orang yang menjadi teman Binta dan mengerti sosok Binta yang penuh misteri. Mama Binta, sosok ibu yang melahirkan Binta ke dunia.
Mamanya mengidap penyakit kejiwaan skizofrenia yang membuatnya hanya terdiam di kursi rodanya. Dan banyak lagi seperti Riza, Bisuti, Mas Joko, serta anak-anak pinggiran rel kereta. Rintik Seduh sebagai penulis tahu benar tentang watak, pikiran, perasaan, kejadian yang menyangkut tokohnya. Sehingga novel ini mengadopsi sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dalam menceritakan kisahnya, digunakan alur campuran sebagai plot cerita. Yang mana kisahnya diawali dengan bagaimana kehidupan Binta setelah bertemu dengan sosok aneh bernama Nugraha. Yang kemudian di pertengahan disajikan flashback kenangan Binta dan Biru. Dan akhirnya memuncak saat Binta meminta kepastian dari hubungannya dengan Biru. Akan ada satu orang yang membuatmu jatuh cinta tanpa sebab, tanpa alasan, juga tanpa pertanyaan. Akan ada satu orang yang membuatmu belajar bahwa cinta bisa datang di waktu yang lama, di waktu yang singkat, juga di waktu yang tepat. Nugraha mengajarkanku bahwa cinta tak melulu tentang seseorang yang kita inginkan. Cinta butuh lebih dari itu. Cinta adalah tentang seseorang yang kita butuhkan. Biru juga mengajarkanku sesuatu tentang dua pendaki yang mendaki sampai puncak gunung, tapi tak bisa pulang bersama. Cinta tak perlu memiliki, karena ujung dari rasa sayang bukan kepemilikan, tetapi keikhlasan. Aku yakin Biru akan mendapatkan cintanya kembali. Bukan dariku, melainkan orang lain. Atau dari samudera luas beserta lautan biru yang tak akan pernah membuatnya merasa sendiri. Kutipan itu sedikitnya bisa merangkum amanat dan pesan yang ingin disampaikan dari novel ini. Novel Kata mengajarkan kita bahwa cinta tak hanya sekedar tentang menginginkan seseorang, tetapi cinta adalah tentang orang yang kita butuhkan. Cinta tak perlu memiliki, tetapi cinta perlu keikhlasan. Jangan biarkan masa lalu membuang waktumu untuk memulai hal baru. Ibarat peribahasa, kalau cinta sudah melekat, tai kucing pun jadi terasa coklat. Cinta pada seseorang janganlah sampai membuat kita hilang logika. Cinta harusnya menghadirkan kebahagiaan bagi perasaannya, bukan rasa sakit. Dan penutupnya, hiduplah dalam kerealistisan. Jangan dalam ekspektasi yang terlampau tinggi, dan akhirnya akan mengecewakan diri sendiri. Itu tadi ulasan mengenai Senja yang Kehilangan Langitnya. Novel ini sangat direkomendasikan kepada pecinta genre romansa teen lead. Novel Kata akan menghadirkan solusi tepat bagi kamu yang ingin lebih tahu soal cinta. Novel ini bisa ditemukan di toko buku terdekat, dan jangan lupa untuk menanti ketika Kata telah hadir di layar lebar. Itu tadi ulasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila ada ketidaksesuaian pendapat antara pendapat saya dan pendapat para pembaca lainnya. Diawali dengan Om Swastiastu, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Berikan cintamu untuk Kata.